Ya, inilah ya pemikiran. Terus ada itu Dek Sanda punya 2 teman. 3. Di satu hari itu. Iya. Cukup cepat ya. Yang dua yang tadi Dek sama naruh tas sama yang Dek San pinjem pensil itu kita kaget lagi. Oke, berarti hari itu dipenuhi dengan rasa kaget. Iya. Dan dengan begitu akhirnya mereka kalian saling berteman gitu. Iya, jadi kan Dek San mau buang sampah. Itu cuman tas. Udah kumpul. Udah kumpul dan kayak hanya tas gitu kan ya. Iya, kayak cuman sestiker. Namanya Kak Iing ya? Iya dong, kenalan dulu. Oke, salam kenal. Tas. Oke. Soal pendidikan terakhir dan titel akademis. Setiap dikonfirmasi langsung kepada Gus Nur, saya hanya gelandangan hampa. Jawabannya selalu begitu. Saya hanya gelandangan hampa dan saya hanyalah setitik debu di tengah ruang. Ijazah dan semua akses menuju gelar dan titel sudah saya tenggelamkan ke dasar lautan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame ya. Sebelumnya saya sapa dulu para jamaah, teman-teman, para dan kita semua mitra usaha GN dimanapun dan kapanpun berada. Kami berharap teman-teman tetap berada di kondisi yang sehat, baik-baik saja, bahagia lahir dan batin. Amin. Kembali lagi dengan saya Septi Ing Hijriah selaku hostnya pada malam hari ini, dan lagi-lagi di segmen terbaru yang bakal membahas banyak hal yang sangat segar, edukatif, menyenangkan, nyaman, damai, dan lain-lainnya. Saya tidak lagi sendiri di sini. Kebetulan saya bersama dengan wajah yang sudah tidak asing lagi di hadapan. Hai guys. Hai guys. Boleh diperkenalkan dulu nggak siapa namanya? Okay. Siapa tahu ada yang belum tahu. Kira-kira teman-teman di rumah ada yang belum tahu nggak? Ini siapa ya kira-kira? Okay. Hai guys, namanya saya Dek Sanum. Nah, ini kakak saya yang kayak gitu, namanya ini Mbak Aini. Silakan gitu. perkenalkan diri. Adik Shanum dulu ya, ngobrol sama Adik Shanum dulu ya. Ya, Boleh? boleh. Oke. Wajahnya jangan sampai ditutup. Ya. Kalau boleh tahu nih, nama lengkapnya siapa sih? Kan biasanya teman-teman nyapanya Dek Shanum. Ya. Nama lengkapnya siapa? Shanum Mukhbita Nurharja. Shanum Mukhbita Nurharja. Oke, ini dengar-dengar Kakak Ing kan suka nonton Dek Shanum juga nih di YouTube kan? Iya. Menurut Dek Shanum nih cukup terkenal atau terkenal banget sih? Ya, Atau biasa-biasa oh, biasa aja. Oke. Kayak nggak ada. Ya nggak Nggak ada ada. yang ngereken, kayak cuman ngereken dia gitu. Oh gitu, oke. Kayak biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Ini merendah untuk pamer atau gimana sebenarnya? Tidak. Oh tidak, memang sebenarnya seperti itu. Iya. Nah jadi, anyways, Kakak Iing kan suka nonton Dek Shanum di YouTube. Kayaknya Dek Shanum ini lagi padet banget kegiatannya ya. Walaupun sekarang usia berapa? 6. 16 tahun. 16? 16 atau 6? Enggak, 6. 6 tahun. Oke. Kegiatannya apa aja nih? Kayaknya kan padet banget tuh. Kemarin yang sempat ada di YouTube tuh ke sekolah ya. Ya. Ada apa aja tuh biasanya? Boleh diceritain nggak ke teman-teman di Ya. rumah? Sampai lihat kamera sayang. Ya, itu kan kan saya TKP. Oke. Nah, nanti akan wisuda dan masuk ke SD. Oh, udah mau wisuda. Wah, keren. Udah mau selesai TK-nya. Terus kata teacher 3 bulan atau 2 bulan lagi gitu. Nah, jadi kita ke sekolah itu ngapain dah, Mah? Minta bantuan mama ya? Kayak preschool. Jadi kayak latihan untuk sekolah di sana. Latihan untuk menyambut kehidupan sekolah di tempat yang baru Iya. nanti ya maksudnya. Nah, iya, jadi Terus? jadi kayak pelajarannya tuh kayak gampang-gampang, cuman
cepet lagi. Jadi Kak tinggal doa sebelum belajar, doa terus cuman kayak nulis, menggambar. Pokoknya gampang-gampang lah semuanya. Yang Dek Shanum, menurut Dek Shanum mudah ya? Iya. Dan Dek Shanum senang melakukan itu? Iya, dan yang dikerjakan itu kesukaan Dek Shanum, kayak menggambar, membaca, kayak gitu-gitu. Jadi kayak Dek Shanum, ya bagus sih sekolahnya gitu. Jadi karena senang melakukan hal itu, jadi hasilnya bagus gitu kan ya, maksimal ya, karena Dek Shanum suka. Dan di situ tuh cepat untuk mendapat teman gitu loh. Karena Dek Shanum mudah beradaptasi dengan orang baru. Tidak, jadi bukan. Ini Jadi? saya ceritakan ya. Oke, boleh. Jadi Dek Shanum kan dikasih tugas apa itu? Doa kan, doa sebelum belajar dari SD harus dibawa terus karena Di sekolah yang baru itu. iya. Nah, terus? itu sama teacher. Panggilnya juga teacher kan? Oh iya. Iya. Nah, terus akhirnya aku menaruh di tas. Nah, sampingnya Dek Shanum itu kayak ada jalan tapi kecil gitu loh. Jadi kita memasukin tuh susah. Nah, terus Dek Shanum kan nggak ngeliat ke belakang. Pas Dek Shanum turun dari kursi, terus ngadep Dek Shanum kan ada kayak gantungan tasnya di sini kan. Jadi kita harus ke tempat tasnya di sini. Pas Dek Shanum masukin, temen Dek Shanum yang di belakang Dek Shanum juga mau masukin ke tas. Jadi kita tuh kayak pas kita gini sama-sama gini kita kaget. Sama-sama kaget. Iya, kita gini, astagfirullah, langsung gitu kan. Nah, terus dia bilang, kamu bikin kaget, kamu juga, kayak gitu. Jadi sama-sama kaget. Iya, di hari itu. jadi itu yang membuat Dek cepat menangkap teman. Oke, Dek Shanum menyimpulkan dengan mereka sama-sama kaget di hari itu, maka dengan begitu pertemanan sudah terjalin gitu ya. Iya. Oke. Ya, ini Terus ya pemikiran. terus ada itu Dek Shanum punya 2 teman. 3. Di satu hari itu. Iya. Cukup cepat ya. Iya, itu makanya. Nah, yang satunya itu di depannya Dek Shanum. Nah, Dek Shanum kan pinjem pinjem pensil. Jadi di hari pertama udah pinjem barang ya ke teman. Enggak, Dek Shanum minjem ke teacher kan pensil karena Dek Shanum nggak bawa pensil. Oke, ke teacher. Nah, terus itu Dek Shanum ada yang salah. Dek Shanum gini, tak bilang ke teacher kan Dek Shanum nggak punya penghapus. Terus yang di depan gini, tiba-tiba pas Dek Shanum habis ngomong ke teacher ya, dia yang ping gini, langsung ditaruh ke meja Dek Shanum gini, loh kok ada penghapus? Tak tanya ke teacher ini punya siapa? Dia gini, dia gitu. Jadi kayak peka. Jadi memang sesama teman, sesama manusia kita memang harus saling membantu ya. Karena teacher tuh kan di sini, Dek Shanum di sini, betul-betul di sampingnya dia. Jadi dia kayak ada yang butuh penghapus nih. Ambil, langsung. Aku rasa ada yang butuh penghapus nih. Aku akan menjadi pahlawan gitu ya. Iya. Terus dikasih. Terus Dek Shanum punyanya teacher kan kayak banyak yang kecil-kecil kan. Pokoknya Dek Shanum tuh banyak yang tak bawa pensil. Satunya ini Dek Shanum kan udah punya 3. Nah, satunya kan disuruh pinjem pensil ke temennya. Nah, Dek Shanum di sini, temennya Dek Shanum di sana. Pas Dek Shanum balik gini, pas-pasan dia ngeliat Dek Shanum gini. Dek Shanum dalam hati gini, siapa lo gitu. Nah, terus akhirnya Dek Shanum udah pinjem. Nah, terus akhirnya udah tak kembaliin kan. Nah, terus pas waktunya pelajaran, pokoknya yang dua-dua yang tadi Dek Shanum naruh tas sama yang Dek Shanum pinjem pensil itu kita kaget lagi. Oke, berarti hari itu dipenuhi dengan rasa kaget. Iya. Dan dengan begitu akhirnya mereka kalian saling berteman gitu. Iya, jadi kan Dek Shanum mau buang sampah. Nah, dia juga mau buang sampah. Terus pas Dek Shanum ngadep gini, kaget kita lagi. sama-sama kaget. Bentar, mau nanya nih. Terus pas kita duduk, dia bilang, tiba-tiba dia bilang gini, tanpa Dek Shanum sadari, Dek Shanum ngadep ke depan. Pas Dek Shanum ngadep ke belakang, langsung ada dia.
padahal dia kan di situ. Nah, mungkin dia pindah kali ke belakang Dek Sanum ya. Pas Dek Sanum ngadep gini Kaget langsung ada lagi. dia. Enggak kaget. Oh, enggak lagi. Langsung ada dia. Pas ada dia, akhirnya kita salaman lah. Kayak kenalan. Salam kenal gitu. ya. Bentar, dipotong sebentar ya. Iya. Tadi kan ada adegan di mana Dek Shanum diberi pinjaman penghapus. Nah, selepas penghapusnya dikembalikan, Dek Shanum ada bilang makasih ya, gitu. Iya, nggak? iya. Terus dia jawabnya, oke, kita berteman ya sekarang, gitu. Atau Enggak, "Ya kayak biasa dia aja." gini kan Dek Sanum bilang makasih gitu. Terus dia bilang sama-sama. Nah, terus Dek Sanum kayak main-main gitu loh bilang. Kan dia pakai jepit gitu kan. Nah, ada gambar nanasnya. Nah, di situ nanasnya bukan warna kuning, warna pink. Dek Sanum Oh, gini. berarti itu nanas yang mungkin udah kayak dikasih pewarna. Nah, Dek Sanum gini. Itu nanas apa? Tak gituin. Jadi dia ketawa. Jadi kayak kita berteman. Oh, udah berteman lagi Iya, perkara kalau- nanas warna pink gitu. Iya. Nah, terus yang satunya yang Dek Sanum naruh itu tulisan di tas. Nah, Dek Sanum pas Dek Sanum naruh tulisan di tas, kan kita sama-sama kaget. Dek Sanum bilang gini. Kan tadi Dek Sanum udah bilang gini. Aduh, lupa dah. lupakan, Karena oh. itu Kayak terlalu Kayak udah- detail atau udah terlalu lama terjadi. udah terlalu lama terjadi. Oke, nggak apa, nggak perlu dipaksakan. Nanti kalau ingat bilang ya. Nanti kayak kita bahas cerita. ini, Oke, ini. Oke. Jadi pas kita sama-sama kaget, Oke. kan dia bilang, ih kamu bikin kaget, kamu juga kan Dek Sanum gitu. Nah terus dia bilang, kamu siapa namanya? Jadi Dek Sanum kayak, kok tiba-tiba dia nanya gitu. Kan kayak dia tuh dalam hati gini, wah ini bisa jadi temanku kayak gitu. Kok kayaknya orang ini asik ya gitu. Iya, karena dia tuh kayak ngeliat Dek Sanum terus. Dek Sanum duduk, dia lihat. Nah, terus pas dia makan, kan dia belum beresin anunya karena dia mau ke kamar mandi. Oke. Nah, tak beresin. Oke. Jadi dia balik-balik gini. Loh, mana tempat bekalku sama tempat Oke. minumku? Udah aku masukin, tak Jadi- gituin. Oke, jadi cerita dari preschool aja udah mau memakan seluruh segmen ini deh ya, by the way. Iya. Tapi ini deh singkatnya, kan itu preschool di tempat yang baru ya. Yes. Coba Dek Shanum minta tolong ceritakan singkat kesan Dek Shanum di sekolah yang lama. Dari teachernya, dari teman-temannya, secara singkat aja, secara singkat. Karena masih ada mama. Singkat tuh apa ya? Sedikit aja, sedikit ya. kayak yang penting-penting aja. Itu singkat. Singkat itu pendek saja. Pendek aja, kayak cuma oh sekolah teacher yang- di sekolah tuh begini. Yang lama. Iya. Coba TK. teacher kalau di TK yang lama nih gimana? Teacher kalau yang di TK lama ya biasa juga kayak yang di sekolah. Ya, kalau teman-temannya? Kalau teman-temannya yang banyak cuman aneh itu ya, cuman kayak alat tulis baru itu kayak mereka tuh udah ubah. Oh, jadi kayak kalau punya barang baru, sini kumpul. Aku punya barang baru nih, gitu ya. Iya kayak Dek Shanum kayak tergolong yang begitu juga ya? Atau Enggak. oh enggak, Dek Shanum kayak biasa aja lah ya, aku punya barang baru, mau lama Iya. apa gitu. Iya. Udah biasa aja gitu ya. Iya jadi Desan tuh kan pakai tas Hah, kok tas ini volumenya tas nggak baru. kecil? Kenapa? jadi Disuruh sedikit jadi mungkin dia. Hanya ceritanya kok yang diperpendek, bukan volumenya diperkecil deh. nah, Nah, kan terus? Desanum tuh pakai tas baru. Nah, Dek Sanum kan naruh tas baru. Terus semua disuruh kumpul dan mereka melihat dan sampai di situ kan ada stiker sampai mereka padahal cuma tas. Padahal hanya tas ya, kayak mereka tuh seakan-akan melihat sesuatu. Iya kalau orang kaya sepatu baru, jam tangan baru, tas baru, itu cuma tas. Udah kumpul. Kumpul dan kayak hanya tas gitu kan ya. Iya kayak Oke. cuman stiker, gambar-gambar, tempat bekal, tempat minum, lap Nah. tangan, buku-buku, baju. Udah gitu aja mereka udah hoba. Coba. Oke. Kalau orang dari- kaya ya iya gitu. Kalau misalkan Kak Iing sekarang beralih ke Mbak Aini, boleh nggak berbagi ceritanya? Tadi Mbak Aini Bentar. kan di... Namanya Kak Iing ya? Iya dong, kenalan dulu.
Kai. Oke, salam kenal. Terus Oke. Oke, terima kasih ya Desyanum. Sebentar kalau Kai inget lagi apa yang mau ditanyakan, bakal ditanyakan langsung sama Desyanum, oke? Oke. Oke, kalau tadi heboh dengan cerita dari Desyanum yang preschool, di perbedaan antara preschool di sekolah yang baru dengan sekolah yang lama, dijabarkan dengan intonasi, dengan gestur tubuh yang sangat luar biasa dan frontal. Nah, sekarang kita beralih ke karakter atau sosok yang lebih tenang, kayak damai, kayak air gitu ya, tenang aja tapi dalamnya bergejolak gitu ya. Biasanya kalau air tenang di atas, di bawah banyak buaya. Oke, kita beralih. Tadi Desyanum sudah sempat memperkenalkan secara singkat soal Mbak Aini, kakak dari Desyanum. Mungkin jamaah di rumah, teman-teman di rumah juga sudah mengenal sosok yang sangat tenang di samping saya ini. Dari senyumnya sudah kayak mematikan ya. Oke, Mbak Aini, Desyanum minta tolong dulu dikasih sama Mbak Aini. karena udah punya HP guys. Oke, Mbak Aini apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah. Kalau Desyanum sibuk sama sekolahnya, Mbak Aini nih dengar-dengar selalu sibuk dengan urusan yang sempat kemarin kejar paket, terus otomatis menghafal Quran juga. Bukan sempat homeschooling juga ya. Untuk kejar paketnya, jadi bimbel untuk mengejar beberapa materi atau pelajaran yang tertinggal tadi. Ada orang yang memang datang untuk mendampingi Aini atau Mbak Aini belajar di rumah gitu. Mungkin ada teman-teman yang kepo Mbak Aini, keseharian Mbak Aini itu gimana sih? Soalnya kan Mbak Aini ini terkenal dengan sosok yang sangat minim sekali bicaranya. Kalau adik Syanum sangat frontal, Mbak Aini ini frontalnya di dalam hati kayaknya, nggak tampak gitu. Seakan-akan sangat tenang, tapi di dalam Mbak Aini nih ada beberapa yang ingin disampaikan kayak gitu. Coba Mbak Aini tuh kalau menyampaikan sesuatu nggak sekarang juga, harus agak lama sedikit. Iya betul. Makanya biarkan Mbak Aini mendeskripsikan dirinya sendiri dulu, oke? Oke, Desyanum sabar dulu, oke. Oke, Mbak Aini silakan Mbak Aini. Mbak Aini kalau dari pagi bangun jam berapa, terus kayak apa aja yang dilakukan, secara singkat aja nggak apa-apa. Apa tidurnya suka ngorok? Biasanya gimana? Kalau kesehariannya itu dari pagi itu kan homeschooling jam 8 homeschooling sampai jam 10. Habis itu lanjut ngaji sampai siang gitu. Jadi berkelanjutan gitu ya. Terus kayak jadwal sarapannya, makan siangnya, kayak gitu. Sarapannya pagi jam 7 itu sudah wajib sarapan. Terus, bareng-bareng gitu ya sama Umi sama adik Syanum dan lain-lainnya. Terus setelah ini ngaji pas siang itu ngapain biasanya? Tidur siang kah? Break sholat zuhur, terus dilanjut kosong. Terserah ngapain, istirahat biasanya. Berarti dipakai untuk rehat ya, karena pagi udah beraktivitas sangat padat. Gitu. Terus untuk ininya Mbak ini sudah ada di proses apa nih kejar paketnya? Sekarang. Proses apa? Progresnya gimana? Ya, sudah mau ujian saya, tanggal 21 nanti ada ujian. Iya. Sudah dekat ini apa? Desyanum mau ujiannya kapan? Tanggal 21 sudah ada ujian akhir Pak. Sudah dekat. Terus masuk SMP ya Mbak Aini ya. Mbak Aini sekarang usia berapa sih? 14 tahun. 14 tahun. Dulu berarti break sekolahnya sempat berapa tahun tuh? Dari kepulangan dari Palu. Berarti kan kelas 4 umur berapa ya itu? Kalau kelas 4 sekitar umur 8. Iya. Umur 9, 10 gitulah ya. Iya, 5 tahun. Bukan 5 tahun TK saya. Bukan, maksudnya 5 tahun lalu. 5 tahun berhenti sekolah. Sempat break 5 tahun. Terus nah, selama break tuh Mbak Aini ngapain aja nih untuk mengisi kekosongan sebelum akhirnya dapet ritme yang homeschooling, kejar paket dan lain-lain? Sempet mondok. Di pesantren. Azan deh, di-break dulu deh. Oke, Mbak Aini tadi sempat break selama kurang lebih 5 tahun. Dan tadi juga sempat bilang nih, pernah di pesantren ya? Di pesantren berapa lama?
Sekitar berapa? Masuk 2018 Sampai tahunan insyaallah. kayak kurang lebih 2 sampai 3 tahun insyaallah. Oke, kisaran 2 sampai 3 tahun. Di situ apa aja sih Mbak ini kegiatannya? Singkat aja sih, karena itu udah ini ya, udah berlalu. Quran aja, nggak Fokus ada. Quran ya, bukan yang kayak salaf kitab gitu ya, bukan ya. Jadi fokus Quran. Oke, sekarang berarti Mbak ini yang ditekuni nih fokus kejar paket untuk persiapan ke SMP nanti ya, jenjang SMP. Kalau di Shanum kan tadi sibuk preschool, apakah ada juga nih Mbak Aini? Oh, ada juga. Kemarin juga sempat latihan ujian ya, Ma. Yang di paketnya. Tapi kalau untuk yang di SMP yang Belum. Oh, belum ada ini ya, belum ada jadwal arahan apa-apa. Oke, ini nih. Kepo sama hobi seorang yang tenang kayak Mbak Aini ini apa sih sebenarnya hobinya? Biasanya kan diam-diam kayak nggak ngapa-ngapain, padahal melahirkan banyak karya yang luar biasa gitu kan? Boleh di spill nggak? Hobi Kegemarannya, passionnya gitu apa? Menurut Mbak Aini? suka mengarang. Suka mengarang cerita. Oke, genrenya apa tuh? Fantasi kah? Atau yang kayak fokus ke fiksi, non fiksi atau apa? Fiksi. Tapi dia ini kan suka sama fantasi. Tapi dia ini kayak mau bikin cerita fantasi kayak belum. Oh, belum dapet feel-nya gitu ya. Tapi dia ini untuk- suka fantasi. Berarti suka menciptakan karakter-karakter yang punya power yang luar biasa gitu ya. Berarti imajinasi. Tapi memang teman-teman, orang-orang yang tipe kayak Mbak Aini ini biasa imajinasinya sangat luar biasa, kreativitasnya terpendam dalam diri gitu ya. Tapi apa one day ketika momentumnya sudah tiba, maka imajinasi dan kreativitas yang dipendam tadi akan meledak sendiri gitu. Jadi orang-orang sekeliling kayak tinggal, wah ternyata diam-diam dia menyimpan hal yang amazing gitu. Ya Mbak Aini ya. Kira-kira apa nih yang mau diledakkan suatu hari nanti? Atau masih jadi rahasia? Supaya orang-orang kepo. Ada deh. Ada deh. Berarti suka nulis gitu ya Mbak Aini, mengarang. Berarti ini dong, biasanya kalau writer tuh orang yang suka nulis, suka membaca juga. Ya, membaca. Kalau membaca buku, apa genrenya Kak? Fantasi tadi ya, berarti kayak superhero atau apa? Kak, dia ini seringnya sih film, kayak suka menonton. Tapi baca juga suka. Oh, juga excited sama film ya? Suka film fantasi. Hal-hal yang berbau visual kayak gitu ya. Iya. Suka menggambar juga nggak Mbak ini? Suka menggambar. Suka bermain dengan warna gitu ya, menulis. Oke. Sepertinya kalau dari tadi passionnya Mbak Aini ini hobinya disatukan akan menjadi karya yang luar biasa beneran sih ya, one day ya. Kita tunggu saja seorang Mbak Aini meluncurkan karyanya yang masih ada deh tadi. Ada deh. Tapi tetap ngaji yang utama. Betul. Biasanya kalau di rumah, iya nih pasti kayaknya ditekankan sekali kalau untuk urusan Al-Qurannya ya Mbak Aini ya. Kalau untuk menata waktu-waktu mengajinya Mbak Aini gimana tuh? Kan padat tuh dari pagi. Mensiasatinya gimana? Dari pagi. Jadi ngajinya kapan tuh? Habis subuh. Terus siang itu yang ngaji sama ustazah. Oh iya. Terus malam biasanya Ngaji mandiri juga. lagi. Oke. Suka ngaji sendiri kah atau didampingi sama Umi atau ditemani sama Desanum atau gimana? Ngaji sendiri seringnya. Memang diberi kebebasan untuk apa ya, menikmati momentum sendiri gitu sama Al-Quran ya, sama Umi sama Abi ya, sama Abi. Oke, mungkin dari sosok Desanum dan Mbak Aini sudah cukup. Nanti kalau misalkan saya teringat beberapa pertanyaan lagi mungkin akan Kak Iing tanyakan langsung ya. Nah sekarang yang kita tunggu-tunggu nih, kita kembali bersua dengan sosok yang benar-benar betul, sangat-sangat tidak asing lagi di hadapan para jamaah dan teman-teman di rumah. Siapa lagi kalau bukan Umi Aini. Assalamualaikum Umi Aini. Kita
ketemu lagi dan kayaknya bakal sering-sering bersua ya Umi ya. Amin, amin. Kemarin kita udah bersua juga dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan Umi Aini. Assalamualaikum Umi Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi dan kayaknya beberapa waktu ke depan akan lebih sering bersua. Amin, amin, Insya Allah amin. ya. Demi memberikan tontonan, edukasi dan hal-hal yang sifatnya positif ya. Amin, amin, amin. Menularkan hal-hal kebaikan lah ya. Amin, walaupun insyaallah. nggak bersua langsung. Oke, baik. Tanya kabar lagi aja deh supaya lebih nyaman. Apa kabar Umi? Walaupun kemarin udah Ya. sempet ketemu. Alhamdulillah. Disapa dulu ya. Boleh, boleh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya, alhamdulillah saya dengan anak-anak sehat walafiat. Alhamdulillah semuanya bahagia, semuanya dalam keceriaan, semuanya dalam ketentraman. Alhamdulillah saya sehat walafiat, semakin sehat, semakin bahagia dengan anak-anak juga sama seperti itu. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Everything is fine. Amin. Insyaallah. Insyaallah semoga tetap akan seperti ini. Amin, stabil amin, seperti amin. ini. Harus seperti itu. Harus, Kebahagiaan harus. kan diciptakan oleh kita sendiri. Betul, sepakat. Nah, kalau adik-adik tadi Umi di samping udah heboh sendiri ya, terutama di Shanum. Ya Kalau Allah. adik-adik kalau di Shanum yang frontal, intonasinya selalu menggebu-gebu. Mbak Aini kebalikannya yang tenang, damai gitu, kayak air mengalir. Membahas soal daily activitiesnya mereka masing-masing. Nah, sekarang kalau saya udah duduk berhadapan dengan Umi Aini, tidak akan ada lagi perkara yang akan saya tanyakan selain GN. Karena ada interest tersendiri ya dalam diri saya sendiri tuh kalau lagi bahas sosok seorang GN gitu, seorang Gus Nur. Kalau misalkan kemarin kita bahas yang mencekam gitu ya, soal yang itu gitu. Sekarang kita yang lebih santai aja lah Umi. Saya pengen tahu nih, selain GN ini terkenal dengan sosok seorang ayah, seorang ulama yang public figure, tokoh agama, pengen tahu sisi lainnya nih. Setiap manusia kan punya sisi unik tuh. Dan GN saya yakin punya sisi unik. Saya dengar-dengar juga beliau ini seniman juga iya, penyanyi juga iya, terus kayak book writer juga iya gitu, penulis buku. Cuma saya belum tahu detail gimana nih, apa aja nih karya yang sudah dilahirkan oleh beliau. Mungkin boleh Mesti Umi dijabarkan. ceritakan lagi. Oke. Kita berbincang hangat lagi. Jadi memang Abi GN tuh dan Jamaah juga pasti sudah banyak tahu lah ya adik ya. Memang Abi itu sosok Abi yang penyayang untuk anak-anak, tanggung jawab, terus seorang yang gigih, pekerja keras, sangat melindungi keluarga, anak-anak. Intinya tanggung jawabnya untuk anak, istri, untuk keluarga memang luar biasa. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan anak, istri, keluarga semuanya dijaga. Itu dari sisi seorang Abi, manusia biasa yang hidup berumah tangga, menjadi seorang suami, menjadi seorang Abi gitu kan. Tapi kalau untuk sisi lain seperti kayak tadi penulis, terus kemudian seniman yang bisa menciptakan musik, itu juga gini dek, 15 tahun saya mendampingi beliau. 15 tahun saudaraku, 15 tahun saya mendampingi beliau. Beliau itu memang bilang dan sudah bukan menjadi rahasia, katanya tidak lulus SD, intinya tidak punya ijazah SD. Wah, katanya ini fakta yang secara personal saya baru tahu. Baru tahu ya. Baru tahu. Tapi wallahu a'lam, saya pun juga sampai detik ini 15 tahun mendampingi beliau antara percaya dan tidak percaya. Jujur,
percaya iya, tidak percaya iya, karena bisa jadi Abi itu memang sudah merendah, atau memang sudah ijazah bagi Abi tidak penting, atau memang mungkin Abi tidak lulus SD. Karena gini adik, untuk ukuran seperti Abi berada di titik sekarang ini, yang dengan latar belakang memang ya pernah didebus kan, pernah menjadi, intinya Abi pernah berada di masa-masa inilah, masa-masa jahiliyah. Tapi alhamdulillah beliau hijrah, terus kemudian sampai berada pada titik sekarang ini, yang beliau notabene-nya mengakunya tidak punya ijazah SD, tapi dulu beliau waktu di multi level, beliau itu suka menjadi pembicara di luar negeri, di Malaysia. Jadi sebenarnya beliau itu, misalkan dulu kalau di multi level itu kan ada tingkatan-tingkatan kan. Betul. Itu sebenarnya untuk posisi Abi masih belum layak kalau pada umumnya untuk mengisi materi. Dilihat secara lahiriah yang latar belakang pendidikan ya, tadi. latar belakang pendidikan dan ininya adik, tingkatan kan ada tingkatan manajer, terus kemudian apa-apa, ada emerald manager, ada crown ambassador, segala macam. Itu Abi sebenarnya masih berada di posisi paling bawah, tapi sudah menjadi pembicara di luar negeri gitu. Dan Abi itu juga kadang isi seminar yang mana di situ ada dosen, ada profesor. Ya intinya ada orang-orang yang pendidikan tinggi, tapi Abi bisa memberikan apa ya, kayak seminar, kayak memberikan materi untuk orang-orang yang pendidikannya, padahal ada orang yang pendidikannya jauh lebih di iya, atas dia gitu. Jadi memang antara percaya dan tidak percaya dengan pendidikan Abi yang ngakunya tidak punya ijazah SD. Itu untuk apa ya? Untuk saya sebagai istri akhirnya sudahlah gitu kan. Toh juga mungkin Abi memang ingin menghilangkan jejak ijazah itu atau apa, wallahu a'lam. Cuman intinya memang bisa menulis buku. Coba nanti adik Nur coba ambilkan beberapa buku karyanya Abi. Nggih. Abi itu menulis beberapa buku adik. Terus kemudian tadi adik juga bilang seniman kan. Abi itu tidak pernah sekolah musik adik. Tidak pernah ada yang sekolah seni ya? Enggak pernah ada yang mengajari musik, alat musik segala macam, tidak. Tapi beliau bisa menciptakan irama, bisa menulis lirik. Intinya jiwa seni, terus kemudian apa ya, terhadap seni ya, kepekaan terhadap seni, terus apa ya dek ya, imajinasinya Abi itu memang luar biasa. Jadi sense of the art-nya tuh sangat ini, sangat tajam sekali. jadi tidak salah dan tidak apa ya, tidak diragukan lagi kalau misalkan dia ini ternyata menulis, suka mengarang tulisan, menggambar. Abi itu juga kaligrafi bagus loh adik. Dulu masih masa-masa belum menikah dengan saya, itu Abi tuh malah menjual kaligrafi loh adik. Kaligrafinya bagus Abi itu adik. Jadi fact ya, untuk jamaah-jamaah di rumah yang mungkin belum tahu nih sosok seorang GN punya sisi yang sangat fantastis. Betul. Jadi ya dibilang seniman, iya. Bisa lagu ada beberapa ya Allah yang luar biasa sekali, yang paling berkesan yang terakhir yang waktu ditahan di baris krim, di situ ada judul lagu Istriku. Oh ya. Istriku itu luar biasa, sudah benar-benar itulah ungkapannya Abi ternyata untuk saya. Di situ ya diciptakan khusus untuk Umi aja. Iya, di dalam tahanan itu ceritanya, lagu itu sejarah ketika masa-masa kita dulu susah. Ya dengarkan sendirilah nanti Istriku kayak apa itu. Tadi judulnya Umi? Istriku. Oh Istriku. Istriku. Jadi memang khusus Istriku. Jadi masa-masa susah, masa-masa sulit itu saya bisa bertahan dengan beliau dan sampai detik ini akhirnya beliau tuangkan di dalam lagu itu. Dan ada beberapa lagi yang alhamdulillah ya, meskipun tidak sampai yang viral bagaimana, tapi alhamdulillah kalau didengarkan di telinga itu ya luar biasa gitu loh. Meskipun sebenarnya Abi ini juga dekat dengan musisi-musisi ya dek. Ya, Abi ini juga
ya kenal dengan Mas Dhani, Ahmad Dhani. Kenal dekat. Ya, gitu kenal ya, dekat. Terus kemudian kenal juga dengan siapa itu Mas, siapa itu ya? Siapa sudah dek yang dari Madura itu dek? Yang Abi mau rencana kerja sama lagu Irwan itu apa itu dek, akademi apa itu dek musik yang salah satu kontestan. Kontestan apa itu lupa itu sudah. Intinya Abi tuh sebenarnya kalau ingin mengambil apa ya popularitas atau pansos itu bisa, tapi Abi tidak. Ya cukuplah Abi berkarya dan mungkin bagi Abi senang, Abi bisa menciptakan lagu itu dan bisa didengarkan. Intinya ada hikmah di balik lagu-lagunya itu ya alhamdulillah gitu. Pesan yang maksudnya pesan yang ingin disampaikan oleh Gus Nur dan berhasil tersampaikan dengan baik itu sudah cukup. Sudah cukup bagi ya. Abi, sudah cukup bagi Abi. Ya, itu untuk musik. Kalau untuk buku Adik, untuk buku percaya nggak percaya Adik? Ini beberapa ini Adik, ini beberapa. Ada beberapa tumpukan. Coba ya Adik ya. Ini ada beberapa Adik. Ini ada rahasia karomah angka 13 Adik. Rahasia karomah angka 13 ini intinya ada 13 rukun dalam sholat. Ini dijabarkan sama Abi. Di sini ada 100 halaman. Ya, rahasia karomah angka 13. Ini yang pertama. Ini yang saya simpan, buku-bukunya beliau yang saya simpan. Terus kemudian ada 41 helai ilmu hidup. 41 helai ilmu hidup. Ini ada 170 halaman. Ini terus kemudian ada buku dakwah dalam kubur Adik. Ini muhasabah menunggu mati lah. Ini ya, ini ada 180-an lah, 186 halaman. Ini terus kemudian ada kembali ke jati diri Adik, kembali ke jati diri ada 97 halaman. Terus kemudian belum tentu, ini belum tentu, ini luar biasa. Ini luar biasa nih. Kalau belum tentu semua yang terjadi terkadang menurut mata kita merah ternyata putih. Yang menurut kita hitam ternyata merah gitu kan, belum tentu. Intinya semuanya yang terkadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu. Di sini ini luar biasa juga, buku belum tentu. Saya suka sekali buku Abi yang belum tentu ini. Jadi segalanya berada dalam ketidakpastian. Iya, betul. Terus kemudian ini merubah nasib dalam 13 hari dengan 13 amalan Adik. Ini juga ini luar biasa. Jadi jika betul-betul diamalkan dalam 13 hari insya Allah berubah nasibnya. Di sini ini juga Masya Allah luar biasa. Saya juga suka ini bukunya Abi. Terus yang terakhir yang ini diciptakan sama Abi di Bareskrim Adik. Pas waktu ditahan di Bareskrim. Ini judulnya Yang Benar di Penjara, Yang Salah Pesta Pora. Jadi ini buku terbarunya. Buku terbarunya Abi. Jadi ini ada 166 halaman. Mungkin saya akan coba baca profil penulis ya, profilnya Abi ya, biografinya Abi. Jadi biar tahu gitu ya masalah-masalah kayak apa sih ya, memang kayak gini loh Dek. Kayak kemarin kan waktu Abi di persidangan kan bilang ketika ditanya sama hakim lulusan apa gitu kan, dijawabkan sama Abi saya nggak lulus SD, itu kan diketawain sama buzzer. Intinya digoreng lah digoreng lah intinya kan. Nah gitu. Dan ya Allah alam sama-sama nggak tahu Adik. Saya pun 15 tahun menjadi istrinya itu antara percaya dan tidak percaya kalau Abi ini tidak lulus SD kan, dengan karya-karyanya yang seperti ini, dengan pola pikirnya, dengan keberaniannya, dengan segala macam bentuk apa ya perjuangannya, iya, dengan ideologinya yang luar biasa. Itu percaya nggak percaya Dek? Jadi coba ya dibaca boleh. ya. Silakan Umi. Profil penulis ya. Ini buku dengan judul Yang Benar di Penjara, Yang Salah Pesta Pora. Buku ini ditulis sama Abi ketika Abi di Bareskrim ditahan yang pertama. Profil penulis Sugi Nuraharja atau yang lebih akrab disapa Gus Nur. Lahir di Bantul, Yogyakarta tanggal 11 Februari 1974. Sempat tinggal di Probolinggo, Jawa Timur. Tetapi saat ini Gus Nur hijrah dan tinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah, membangun dan mengasuh pesantren tahfidz Al-Quran Karomah 13 di Jalan Zebra 1, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di samping terus aktif menulis buku,
Gus Nur juga berdakwah melalui lagu-lagu religi yang sebagian diciptakan sendiri oleh Gus Nur. Selain berdakwah di Indonesia, Gus Nur juga rutin memberikan ceramah di berbagai negara Asia, mulai dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan lain-lain. Dan yang pasti, Gus Nur sangat fenomenal dengan metode dakwah dalam kuburnya. Soal pendidikan terakhir dan titel akademis. Setiap dikonfirmasi langsung kepada Gus Nur, saya hanya gelandangan hampa. Jawabannya selalu begitu. Saya hanya gelandangan hampa dan saya hanyalah setitik debu di tengah ruang. Ijazah dan semua akses menuju gelar dan titel sudah saya tenggelamkan ke dasar lautan luas. Saya bukan siapa-siapa dan tidak punya gelar apa-apa. Seperti itu Abi, berada pada titik seperti itu. Jadi saya istrinya 15 tahun mendampingi beliau dengan bahasa yang saya hanya setitik debu di tengah ruang. Saya bukan siapa-siapa. Intinya itu sudah tidak penting lagi mungkin bagi Abi ijazah itu ya Ade ya gitu loh. Jadi ya silahkan untuk siapa cebong, buzzer yang nertawakan Abi karena Abi ijazahnya nggak lulus SD. Ya sudah, kembali lagi ke kemarin yang kita bahas itu sudah dimensinya, itu sudah sudut pandangnya sudah seperti itu. Saya sedikit tersita nih perhatian saya Umi dari tadi kan ada beberapa penyebutan berulang angka 13. Bahkan nama usaha dari GN menggunakan angka 13. Nah, biasanya kalau ada yang digunakan secara berulang nih punya makna tersendiri gitu kan dalam kehidupan. GN dan keluarga mungkin bisa dijabarkan secara singkat. Ada apa dengan angka 13 Angka 13 itu memang rukun dalam sholat. Jadi dari mulai niat, takbir, sampai salam itu ada 13. Jadi Abi memang sangat cinta dengan angka 13 karena memang berada dalam rukun sholat. Dan sholat ini kan merupakan kewajiban bagi kita umat Islam sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah. Dan yang awal pertama dihisab sama Allah adalah sholat. Jadi angka 13 ini memang angka keramat yang sangat-sangat Abi ibarat kata kalau Abi ditanya angka berapa yang favoritnya, pasti angka 13. Pasti angka 13 gitu loh. Jadi ya mungkin kalau untuk teman-teman jamaah yang sudah baca dan sudah membeli buku-buku Abi memang banyak mengandung angka 13 gitu loh. Jadi nanti coba jamaah serbi 13. Ya, jamaah nanti saudara-saudara yang sudah membaca bukunya Abi coba nanti ya boleh komentar di kolom komentar nanti. Jadi memang angka 13 tuh istimewa sekali. Abi memang dari dulu itu angka 13 saya memang favorit sayang. Oke, mohon maaf sebelumnya Umi. Ini kan di luar sana angka 13 tuh terkenal dengan angka sial ya saudara. Tapi dengan begini ada lagi-lagi sudut pandang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, dimensi yang berbeda. Kira terpatahkanlah stigma yang di luar sana. Ya bukan melarang untuk mereka berhenti untuk punya statement angka 13 adalah angka sial, tapi ternyata ada lawan nih, angka 13 ternyata angka yang spesial juga. Bahkan hal yang paling buruk pun punya sisi yang bagi mereka buruk pun punya sisi yang baik. Betul, tidak selamanya yang kita anggap buruk itu buruk, belum tentu tadi. Ya, belum tentu yang buruk itu buruk, belum tentu yang baik itu benar-benar baik. Betul. Intinya hidup ini kalau kata orang Jawa sawang sinawang. Apa itu Umi? Sawang sinawang itu tidak bisa kita pastikan di sana merah ya. Ternyata di balik tembok itu hitam warnanya. Dan Abi kan selalu sering menyampaikan materi ini Adik, karena Abi mengalami sendiri. Jadi ketika ada itu di suatu kota, Abi entah itu di mana lupa. Intinya Abi itu diminta tolong sama salah satu orang tua pelacur, gitu ya. Abi untuk menemui anaknya berada di pelacuran, gitu kan.
Ya Abi memang masuk ke dalam tempat pelacur itu. Nah, ketika media mengetahui, wah Gus Nur melacur. Padahal di dalam tempat pelacuran itu sudah ada bosnya. Intinya Abi ini diminta tolong sama orang tuanya untuk menyadarkan anaknya dan disuruh pulang. Padahal di dalam kamar itu ada bosnya, ada perempuan ini dan ada lagi saksi. Tapi media sudah memframing Gus Nur masuk ke pelacur, Gus Nur melacur. Intinya seperti itu. Intinya hidup itu memang tidak Yang tahu pasti. Ya, intinya hidup itu belum tentu. Terus ya intinya sawang sinawang, tidak ada yang bisa dipastikan bahwa itu benar. Yang menurut kita salah belum tentu benar-benar salah di hadapan Allah. Betul. Gitu kan? Yang menurut kita benar jangan-jangan salah di hadapannya Allah gitu. Cara kerja seperti fata morgana ya Umi, Ya. seakan-akan seperti kita melihat sumber mata air di padang pasir. Ternyata setelah didekati tidak ada apa-apa. Gersang. Ya, betul. Seperti itu. Oh, ditanya apa lagi Umi? Saya udah nggak tahu di mana yang apa. Sudah tentang Abi, sudah karya, sudah kan seniman, buku, penulis, apa, sudah insya Allah sudah. Cukup ya. Oke, dari adik-adik mungkin sudah cukup juga ya. Desanum sudah butuh waktu main nih kayaknya. Oke, udah waktunya rehat. Mbak ini juga. hobi. Oke, ternyata ada yang ingin ditanyakan juga nih terkait hobinya. Karena Mbak ini tadi sempat ditanyakan hobi dan Desanum ternyata juga mau ditanyakan soal hobinya. Coba dong diceritakan singkat saja hobinya apa nih Desanum? Hobinya Dek Sanum itu baca buku. Membaca buku. Oh, tadi sudah disebutkan kan Belum. di awal suka membaca buku. Oh, belum ya. Oke, apalagi sudah membaca buku saja. Menggambar. Oke, menggambar terus Ya. udah membaca buku dan juga menggambar. Tidak jauh beda dengan Mbak ini ya, tapi yang membedakan mungkin hasil tulisan dan menggambarnya tadi. Ya. Jadi Sanum sudah cukup atau mau ditanyakan sesuatu lagi? Sudah cukup ya, udah pengen main ya. Ya. Oke teman-teman, semua pertemuan pasti akan ada perpisahan. Begitupun yang terjadi pada kami berempat pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Umi Aini untuk waktu berbincangnya yang sangat nyaman lagi-lagi. Untuk Ade Sanum terima kasih sudah memeriahkan segmen ini as always ya. Tanpa Ade Sanum, waduh, tanpa Ade Sanum semuanya akan merasa hampa dan sepi. Tanpa forum ketika tidak ada orang seperti Mbak Aini akan terasa kurang juga karena isinya orang frontal semua kayak Ade Sanum, jadi tidak ada pengendali. Semua saling melengkapi ya keluarga GN, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Umi Aini, semoga Umi, adik-adik dan keluarga GN sehat selalu, selalu bahagia. Amin. Selalu dijaga oleh Allah, diberi kebahagiaan. Pun doa terbaik untuk jamaah mitra usaha dan teman-teman sahabat GN dimanapun berada. Jangan lupa bahagia untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Salam hangat. Saya pamit undur diri. Saya Septi Ing Hijriah. Sampai bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.